Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Maju aja, jangan ada tempat yang lowong ya, enggak. Usahakan majelis itu rapat. Kalau perlu melingkar ya, jangan menjajar. Alhamdulillah para ikhwan, pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Hamba bahasa Arabnya apa? Abdun. Maka dari itu tugas kita menghamba dengan berbagai macam tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdun itu punya beberapa pengertian. Yang pertama sebagai pembantu. Jadi kalau kita punya hamba, maka dia berfungsi sebagai apa? Pembantu. Nah, kalau saya katakan begini, kita ini pembantu Allah. Pada terima enggak? Kita ini pembantunya Allah. Jadi Allah punya satu keinginan yang tidak dilaksanakan. Pembantunya kita. Bisa dipahami? Jadi Allah punya keinginan. Nah, untuk merealisasikan keinginan Allah, itu Allah membuat pembantu. Pembantunya siapa? Kita manusia. Belum paham nih, mesti pada belum. Misalnya saya mau mengajar, Allah ini mau memberikan ilmu kepada Pak Marwan lah gitu. Ya. Apakah Allah langsung memberi ilmu kepada Pak Marwan? Tidak. Ada yang bantu enggak? Siapa yang bantu? Siapa? Bukan. Guru. Oh, memang ini Nabi dapat malaikat. Loh. Guru. Tanpa guru nggak bisa dia dapat ilmu. Mana yang mengatakan siapa yang menuntut ilmu tanpa guru, gurunya setan. Loh. Ya memang ada guru, tapi gurunya apa? Setan. Nah. Jadi ini manusia, abdun itu arti aslinya ada 3 nanti ya. Itu adalah pembantu, membantu Allah. Pokoknya contohnya Pak Marwan terus. Nah, Pak Marwan sakit. Ya itu ini. Akan disembuhkan oleh Allah. Apabila langsung, ya Marwan kamu sembuh. Ada pembantunya yang untuk menyembuhkan beliau. Siapa? Nah, itu pembantu. Apalagi misalnya, ini kan tadi kan ilmu terus sakit. Apalagi? Nah, tinggal buat contoh satu lagi kok nggak bisa. Kan udah buat 2. Ayo misalnya.
Rezeki ya. Pembantunya siapa? Nah, gini. Nah, kita ini kan butuh keturunan. Loh, Pak. Allah ingin menciptakan atau menyebarluaskan makhluk yang namanya manusia. Kalau Allah misalnya menurunkan manusia banyak dari langit terus satu, bisa nggak? Bisa. Nah, tapi Allah minta bantuan Pak Marwan. Loh. Dengan cara apa? Dijadikan pasangannya. Nah, sehingga keluar mana namanya Pak Marwan mana? Sarip mana dulu? Itu. Sarip bisa muncul itu karena Allah dibantu tanda kutip ya Pak Marwan. Betul nggak Pak? Mau bantah gitu? Ini biasanya bantah. Nah, jadi itu. Oleh karena itu mari kita jadi hamba yang baik. Pembantu yang baik. Kemudian ya sebagai hamba yang kita pengabdi. Pengabdi siapa yang menciptakan? Memang kalau ada orang hamba, maka dia mengabdi kepada tuannya, penciptanya. Nah, kalau orang sebagai pengabdi, maka mesti mengikuti aturan-aturan yang diciptakan oleh tuannya. Kalau dia mengabdi membuat aturan sendiri, kira-kira gimana? Dipecat itu. Kamu itu pembantu saya. Kamu membuat aturan sendiri gimana? Misalnya, ini PNS saja lah. Ini kan sebetulnya pembantu pemerintah. Pemerintah membuat aturan. Kamu masuk kantor jam berapa Wali? Jam 7. Nah, tuh pulang jam 4. Kita jam 4. Ini aturan. Nah, Allah pun begitu sebagai tuan kita. Membuat aturan. Kalau kamu mau menyembah saya, begini caranya. Lah ini buat aturan sendiri. Buat berhala. Itu yang nyuruh siapa? Ya mesti nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin pengabdian kita diterima oleh Allah, ikuti aturan Allah yang telah membuat aturan untuk bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah. Karena memang kita diciptakan untuk sebagai pengabdi tadi. Itu arti hamba yang kedua. Bisa ngasih contoh yang lain? Semua peribadatan makanya tidak boleh. Aturan yang membuat manusia nggak boleh. Peribadatan semua ibadah itu mesti harus diatur oleh Allah. Maka syarat ibadah kan dua. Satu ada dalilnya. Dua ada contohnya. Siapa yang ngasih contoh? Rasulullah SAW. Ini orang mau sholat. Tapi membuat aturan sendiri. Allah sudah menentukan kalau kami sholat itu contoh Rasulullah. Rasulullah memberi contoh pada kita. Kalau mau mulai sholat takbir. Kalau mengakhirinya apa? Salam. Dibalik sama Pak Marwan. Assalamualaikum. Ya enggak diterima. Nah, terus Allahu Akbar. Ini lebih hebat nih kayaknya. Ya enggak bisa. Lah. Rasul memberi contoh kepada kita agar memudahkan kita. Makanya Rasul memberi contoh kadang-kadang tidak sama. Bukan Rasul pelin-pelan, bukan. Memberi jawaban satu masalah saja kadang-kadang tidak sama. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling utama. Rasul menyatakan berbakti pada orang tua. Nah, ada orang datang lagi, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling utama? Jihad.
Lah yang tadi ditanya, loh ini kok bolak-balik? Yang tadi bertanya, katanya untuk saya kok berbakti ke dia kok apa? Loh, ada lagi datang. Ya Rasulullah, amal apa yang boleh? Sholat tepat pada waktunya. Loh ini lagi. Orang ngerti ini, Rasulullah ini pelin-pelan. Padahal Rasulullah itu orang sangat tahu psikologi. Oh, orang ini nih, ini sholatnya bagus, tapi durhaka sama orang tua. Lah, berani sama ibunya. Maka jawabannya apa? Berbakti pada kedua orang tua. Nah, kalau kita kan kadang nggak tahu, ngasih pertanyaan ngawur aja sama rata. Terus ini berbakti sama orang tua nih, tapi jihadnya malas. Nah, maka beliau jihad fisabilillah. Yang ini berbakti sama orang tua, jihadnya rajin, tapi sholatnya malas. Nah, sholat tepat pada waktu. Jadi jangan kita melihat ini kok beda-beda. Maka sholat pun juga Rasul kadang-kadang beri contoh beda. Coba bacaan iftitah. Loh, kan macam-macam itu. Loh, kadang-kadang kita menjas. Ini yang paling benar. Nah inilah paling salah. Allahumma ba'id kasih contoh. Nah kemudian kabiron kasih contoh. Kemudian tasbih kasih contoh. Contoh dari semua beliau. Nah yang agak rawan kadang-kadang ditarjih. Di mana yang kuat. Harusnya itu dalam bidang ilmu boleh. Tapi kemudian jangan menafikan yang lain. Karena kalau itu kebenaran menurut manusia mesti relatif. Menurut Pak Marwan, yang paling sahih Allahumma ba'id. Loh. Tapi jangan nyalahkan yang apa? Kabiron. Loh. Ada nggak contoh dari Rasulullah? Tapi beliau bilang, tapi kan doif kan menurut Pak Marwan. Loh, jadi bantapan nggak karuan. Kapan muslimin bisa bersatu kalau model begini ini? Loh. Itu. Jadi yang yaitu Rasul ngasih contoh. Yang tadi pagi misalnya soal basmalah kan gitu. Contohnya kan 3. 1 dibaca keras. 2 dibaca pelan. Nah, yang 3 bahkan tidak dibaca. Kasih contoh semua oleh Rasulullah. Nah, orang NU bilang yang paling benar baca keras. Nah, yang orang Muhammadiyah bilang yang paling benar apa? Sir. Nah, pengikut madhab Hanafi yang paling benar tidak dibaca. Begini ini mau kita biarkan, harus diselesaikan. Gimana cara selesaikan? Tetapi jamaah muslimin selesai. Loh, gitu. Anda mau ini silakan ada dalilnya. Loh, Anda ada silakan. Hanya imam pilih ini. Nah, kamu ikuti imam. Bukan berarti kamu salah. Karena kalau kamu ikuti imam dapat 2. Siapa yang melaksanakan hadis taat pada ulil amri. Selesai kan? Maka betul al-jamaah ini makhraj, tempat keluar. Nah, jadi itu tadi para ikhwan semuanya. Kita sebagai hamba Allah itu memang ditugaskan untuk mengabdi. Maka ikuti aturan Allah kalau mau mengabdi. Mengabdi buat tataran sendiri itu yang namanya bid'ah. Loh. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga ini, abdun itu berarti aud. Ada sebagian aud itu sesuatu yang wangi, mewangikan. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah, salah satu tugas kita mewangikan Allah. Maksudnya apa? Wangi itu. Agar Allah ini dikesankan tanda kutip ya oleh hambanya itu zat yang sangat baik, yang wangi. Semua orang satu hal yang semua orang mesti senang, yang normal ya
adalah wewangian. Ada nggak yang nggak seneng wewangian? Coba saya tanya. Janganlah kesian. Yang mewangikan belum ada. Nah, jadi tugas kita ini mewangikan Allah. Tapi coba realitanya. Apakah tugas ini sudah kita laksanakan? Justru Allah menjadi zat yang nilainya negatif karena kita. Oh, yang malas itu orang Islam toh. Loh, itu berarti menjelekkan Allah. Oh, yang jorok itu orang Islam toh. Loh, padahal kita kan mengaku sebagai hamba Allah. Orang Eropa itu nggak ngaku sebagai hamba Allah. Jadi mereka kan hamba-hamba setan. Nah kita kan mengaku sebagai Abdullah. Namanya aja Abdullah. Mana Ustadz Abdullah. Nah, tetapi sudahkah kita mewangikan Allah? Oh yang kalahan itu loh, orang Islam tuh. Loh. Dan ini nanti mungkin kita diminta pertanggungjawab. Kamu tidak bisa menjaga nama saya. Oh yang goblok-goblok itu ternyata apa? Orang Islam. Loh. Jadi akhirnya pokoknya jangan mau menyembah jadi orang Islam. Karena apa? Orangnya goblok-goblok. Oh yang tidak disiplin itu. Ini enggak nyinggung saya, memang benar. Loh. Oh yang tidak disiplin itu orang Islam. Maka nggak perlu Tuhan. Loh, ngapain daripada nanti seperti orang Islam nggak bisa disiplin. Sholat tapi nggak disiplin. Loh. Waktu masuk kantor jam 7. Misalnya gitu. Terus atau jam 8. Terus tanya. Dia terlambat. Kemana? Sholat duha dulu. Loh. Sholat duha kok melanggar aturan kantor, mana mungkin bisa? Lah, ya cari waktu bagaimana supaya tidak melanggar aturan apa? Lagi suruh update data, malah baca Quran. Lah, ya baca Quran ada tempatnya sendiri, sehingga update datanya benar, keliru. Keliru apa? Ya Pak, tadi saya lagi baca Quran. Lah, ini. Jadi mari kita jaga nama Allah. Jangan sampai Allah namanya tercemar gara-gara perilaku siapa? Jangan nyebut orang. Nah, itu. Mari kita jaga. Jadi tugas kita mewangikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah pengertian. Maka Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan aku sendiri nih ya Allah, enggak perlu yang lain. Maka kadang-kadang dalam Al-Qur'an Allah menggunakan tak, kadang menggunakan na. Jangan dipertentangkan, itu enggak ada yang salah, betul semua. Jadi kadang-kadang menggunakan domir mutakalim wahda, tu, kadang-kadang menggunakan domir mutakalim ma'al ghair, na. Misalnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Saya sendiri yang menciptakan jin dan manusia. Yang lain nggak bisa. Tapi kalau menggunakan na, itu tadi ada unsur yang membantu. Lah, apa berarti Allah tidak kuasa kok perlu pembantu? Loh, orang kuasa itu justru punya pembantu. Lah, orang kuasa kok semua dikerjakan sendiri. Berarti nggak kuasa dia. Misalnya Pak Jokowi, mohon maaf ya, kan adalah penguasa. Semua kerjakan sendiri. Nah, itu mah tukang sate, bukan presiden. Nah, maka untuk ngurus agama nih kamu sana. Nah, untuk ngurus ekonomi sana.
Itu tanda kalau Pak Jokowi berkuasa. Kalau semua dikerjakan sendiri, ya berarti malah tidak kuasa. Allah Maha Kuasa. Maka Allah menyuruh, tanda kutip ya, menugaskan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami, bukan saya, yang menurunkan Quran. Karena apa? Allah menggunakan makhluk yang lain, yaitu malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami Allah akan tetap menjaganya. Quran. Tidak Allah sendiri yang menjaga. Allah dibantu, tanda kutip ya, oleh siapa? Para penghafal-penghafal Al-Quran. Nah, itulah para ikhwan semua. Ya, itu aja. Ini mukaddimah. Ya. Para ikhwan, kalau saya tanya, manusia ini lemah apa kuat? Salah. Lemah apa kuat? Pak, salah pokoknya. Nah, itu jawab dia Bang Bandeni. Ya itu. Ntar Pak belum sampai materinya. Nah, ini pertanyaannya salah, jawabannya juga salah. Pertanyaannya salah, jawabannya juga salah. Karena itu kan pertanyaan multiple choice, kan gitu. Nah, kalau multiple choice dalam teori pemberian soal, dulu ada itu mata kuliah untuk membuat soal. Sekarang masih ada nggak? Mau pada ngawur sekarang buat soal. Ya ini, kadang lah karuan semuanya. Ya misalnya tanya begini, menurut Anda ibu kota Indonesia mana? Saya bilang Kuala Lumpur. Bener lah bang menurut saya. Lah itu. Kecuali kalau ibu kota Indonesia secara politis mana? Nah itu baru Jakarta. Oh menurut saya, ya nggak bisa disalahkan. Nah ini, ya kayak tadi pertanyaan, jawabannya salah, pertanyaannya salah. Nah, pilihannya salah. Bang memang manusia itu bukan lemah, tapi apa? Sangat lemah. Nah ini salah lagi itu. Jadi manusia ini tidak hanya lemah, tapi sangat lemah. Kan gitu. Siapa bantah? Kan itu. Bukan hanya lemah manusia. Harusnya kan pertanyaannya begini. Manusia itu kuat, kemudian lemah, kemudian sangat lemah. Loh, kalau ada yang milih lemah, pertanyaannya benar, jawabannya salah. Ada pilihan satu yang tepat, yaitu apa? Sangat lemah. Nah itu para hewan bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17 ya. Mana tadi? 28 ya. 28 surah An-Nisa 28. Ayo baca bareng-bareng. Dan kita sendiri nggak tahu kok kita ini lemah apa. Maka fungsi Quran memberitahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah berkehendak ayu khaffifa, untuk meringankan angkum kalian. Kenapa? Wa khuliqa,
Karena diciptakan al-insanu manusia. Do'ifa. Apa artinya? Loh, dan Ustaz Zulfiandi itu. Ini kan muntagal jumu. Artinya sangat. Kalau lemah, bahasa Arabnya apa? Do'fun. Tapi kalau sangat lemah, do'if. Kalau bijak, hakim. Kalau sangat bijak, hakim. Nah, ikut wazan, nah, fa'il. Kalau pinter apa? Alim. Kalau sangat pinter, alim. Nah, jadi sekarang pertanyaannya dibenarkan. Nah, jawabannya mesti benar. Manusia itu pilih A, kuat, B, lemah, nah C, sangat lemah. Sangat lemah. Kok tahu ya? Karena memang dasar Quran begitu. Manusia ini sangat lemah. Yudahlah, apa kita ini dibanding makhluk yang lain? Mana ada yang kita lebih kuat? Tidak ada. Loh. Misalnya gigi kita dengan gigi tikus itu loh, kuat. Gigi tikus, kita nggak bisa ngerikiti. Lah, tikus bisa. Lah gitu, sombongnya bukan main. Lah. Tubuh kita nggak pakai pakaian. Nah, kalau nggak percaya, bukti. Pak Marwan nanti malam tidur di halaman telanjang, mesti masuk angin. Kambing masuk angin enggak? Enggak kuat dia. Loh, kita ini lemah sekali. Sapi itu bisa kuat berjalan dari Surabaya ke Jakarta. Dan nggak merasa capek. Coba kita. Lah, apa coba yang kita banggakan? Yang tadi mengatakan ada yang kuat di mana? Lah, penciuman kita lemah sekali. Dari sini ke sini, maaf benar. Anjing itu bisa berkilo-kilo. Bisa. Loh, mata kita. Kita kalau gelap nggak bisa lihat, kelelawar gelap bisa lihat. Loh, lantas apa yang kita banggakan? Kita ini sangat apa? Sangat lemah. Masya Allah. Dengan nyamuk tuh, itu kemarin tadi tak jelasin tentang kelebihan nyamuk. Udah Masya Allah. Dengan nyamuk, kuat nyamuk daripada kita. Nyamuk bisa terbang melebihi pesawat supersonik. Kita bisa terbang. Lah. Terus di mana kebanggaan? Lah, ya. Jadi manusia ini apa? Sangat lemah. Do'ifa. Nah, oleh karena itu supaya kita kuat, ada beberapa unsur, banyak sebetulnya. Tapi pagi ini saya jelaskan satu saja. Nah, kalau saya tanya, waktu, karena ini multiple choice juga ya, nanti jangan sampai salah tanya. Waktu paling krusial bagi manusia. Paling krusial atau paling krusial ya? Paling apa? Penting yang tapi itu yang negatif gitu loh. Paling rawan ya ini. Waktu paling rawan bagi manusia. A. Waktu berdiri. B. Waktu duduk. C. Waktu tidur. Nah, ini benar berarti. Waktu kita yang paling rawan itu waktu apa? Tidur. Waktu berdiri ada kucing, lari kita mau dikejar. Waktu duduk bisa berdiri. Waktu tidur ada tikus. Lah, nggak usah tikus lah. Nyamuk, nggak bisa apa-apa kita. Lah, siapa membantah? Jadi waktu kita yang paling rawan itu adalah waktu tidur. Nah, sudah orang lemah,
Lah, rawan lagi waktunya. Maka, dan ini banyak sekali waktu-waktu yang rawan kayak begini ini. Oleh karena itu supaya kita kuat, salah satu hal yang perlu kita dapatkan adalah apa kira-kira? Sebetulnya banyak ya ini. Ada tuntunan, sebetulnya yang paling hebat itu ilmu. Supaya kita tidak lemah harus berilmu. Maka yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam pertama apa? Ilmu. Contoh tadi, yaitu ini, sapi yang jalan dari Surabaya ke Jakarta. Oke, kamu kuat. Saya bisa kuat, bisa cepat tanpa capek. Loh, saya berpikir, buat apa? Buat mobil. Loh. Sehingga saya bisa lebih kuat dari sapi tadi. Loh. Saya memang lemah kalau kena udara. Oke. Loh. Saya bisa agar saya kena udara kuat. Saya buat baju. Loh. Ini karena sains ilmu cuma. Dengan ilmu kita bisa menjadi kuat. Nah itu. Dan sekarang terbukti. Loh. Yang tadi misalnya manusia dibandingkan dengan kelelawar. Loh. Malam kan kita tidak lihat. Loh. Oke, saya tetap bisa melihat. Walaupun malam. Apa? Listrik. Loh. Jadi kuat dengan apa? Ilmu. Itulah teman-teman. Tetapi yang akan saya sampaikan, kita bisa kuat kalau kita ini punya perlindungan. Loh. Betul nggak kira-kira? Orang lemah itu bisa kuat kalau ada yang melindungi. Nah, kepada siapa kita ini harus berlindung? Manusia pun bingung. Pada siapa ya punya berlindung? Bagi yang mengandalkan otak, saya akan berlindung kepada ilmu pengetahuan. Ternyata tidak. Justru ilmu pengetahuan merusak manusia. Buktinya paling mudah bom atom. Itu kan karena sains, karena ilmu. Karena ilmu masyarakat jadi rusak. Mohon maaf kalau nanti nggak beli. Apa yang merusak masyarakat? Politik. Loh, bagi saya loh ya, bagi yang lain nggak apa-apa silakan. Yang merusak syariat agama ini politik. Tuh. Makanya kan Ahmad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar yang merusak ukhuwah umat Islam itu 4. Satu siasah, kemudian yang kedua asobiyah, kemudian yang ketiga madhab, yang keempat ijabu kulli biro'in biro'i. Ini yang membuat rusak masyarakat Islam. Pertama politik, terbukti. Nah, misalnya di sini nih ada PDI, PAN, Golkar, misalnya dibawa-bawa ke masalah agama. Kalau saya bicara soal misalnya PAN yang Golkar, jangan ngomong gitu Pak, jangan gitu. Lah kita kan netral, loh, karena semuanya baiklah, ya itu. Bukan untuk ngatur agama, siasat, rusak Islam, ukhuwah kita, karena siasat. Yang kedua karena madhab. Loh, madhab itu kan aliran pikiran. Menurut saya begini. Maka Imam Syafi'i tidak pernah memaksakan madhab yang lain ngikuti beliau. Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini kan guru murid. Yang gurunya siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i apa? Dengan perbedaan itu ilmu berkembang. Tapi tidak kemudian dijudge mesti paling benar. Dari pemahaman Imam Syafi'i, kalau subuh itu ya kunut dari hadis yang beliau kumpulkan. Karena beliau ahli hadis. Ada kitab Musnad Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, yang sahih itu kunut. Menurut gurunya tidak. Hadis tentang kunut itu dhaif.
Nah, ini aja kan udah ribet, baru 2 orang nih. Belum muncul Pak Marwan, Pak Marwan muncul udah tambah ribet lagi. Tambah ribet lagi. Ini. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan, masokhal hadis bahwa madhabi. Berarti hadis yang kunut menurut beliau sahih. Tetapi ketika beliau sholat di hadapan menjadi imam bagi pengikut mazhab Maliki, beliau nggak kunut. Nah, karena apa? Agar muslimin bersatu. Ini tadi masalah mazhab, tapi tidak memecah belah. Itu sudah ada sejak para sahabat. Abdullah bin Mas'ud itu ketika di Mina mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu qashar tapi tidak jamak. Itu kalau kita di Mina, kata beliau. Nah, satu saat sudah berganti khalifah Utsman bin Affan. Beliau, nah, di situ sholatnya tam 4. Ada Abdullah bin Mas'ud di situ. Beliau enggak, ini yang benar 2 menurut Rasulullah, enggak begitu. Ikut beliau sholat 4 rakaat. Lah murid-muridnya kan jadi bingung. Kalau mengpanggil saya kan memfatwakan bahwasanya di Mina ini qashar. Lah kok tadi kamu tam? Bagaimana yang benar? Diam. Semuanya ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya adalah perpecahan di kalangan umat. Saya takut kalau saya qashar, nanti umat berpecah belah. Yang benar ini siapa? Maka karena khalifah 4 rakaat, saya ngikuti 4 rakaat. Walaupun saya tahu Rasul tidak melakukan itu. Karena masalahnya tidak prinsip. Loh, sholat qashar sah nggak? Maksudnya? Nah, sholat tam sah nggak? Kecuali kalau Utsman nggak sholat, lah lain lagi. Loh, saya kritisi. Itu para imam semua. Silakan mau bermazhab apapun, tapi jangan sampai dibawa-bawa kepada pemaksaan. Ini yang paling benar. Tidak pernah ada di kalangan para pembentuk atau yang menyebabkan terbentuknya mazhab. Nah, kalau begini kan enak. Lah. Dan ini hanya bisa dalam jamaah. Yang lain nggak bisa. Nah, itu yang buat masyarakat muslim rusak. Kemudian masalah asobiyah. Ini juga rawan juga. Ini mohon maaf ya. Merasa karena dzurriyyah Rasulullah. Ini ada keturunan langsung nih saya dari Rasulullah. Lebih dari yang lain. Allah sendiri sudah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang keempat tadi, ijabu kulli dzira'in bira'yi. Manusia bangga dengan pendapatnya. Merasa pendapatnya apa paling benar. Itu yang membuat rusaknya masyarakat. Nah, kembali tadi. Dengan ilmu manusia bisa terlindungi, tidak bisa. Malah tambah rusak dunia ini. Maka Wali Al-Fatah menyatakan politik harus dicabut dari masyarakat Islam. Itu. Selama masih ada politik, jangan pernah harap muslimin ini bisa menjadi lebih baik. Setuju nggak Pak Rewan? Setuju. Tapi orang politik nggak setuju. Lah, udah politik itu ya silakan. Tapi realita kok. Lah, kita ngomong dalam tataran realita. Das Sollen, bukan hanya das Sein. Itu. Inilah para hewan semua. Nah, supaya kita ini kuat, kita harus minta perlindungan. Kepada siapa? Ya Maha Kuasa. Maka Allah menurunkan atau dalam susunan Quran yang terakhir adalah surah An-Nas. Loh. Nah, sekarang surah An-Nas yang kita kaji. Gitu. Gak usah bunga, nggak apa-apa, hafal semuanya. Kita baca ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang awal kita kaji surah apa tadi? Ayat berapa? 28 ya. Di situ ada kata manusia. Lihat bandingan penggunaannya. Yang di surah An-Nisa wa khuliqal insan. Dan kami ciptakan manusia. Betul kan artinya manusia kan? Kok tidak begini? Wa khuliqon nasu. Loh. Nah, tapi di sini kalau tidak, qul a'udzu birabbil insan, malikil insan, ayat palsu itu. Ilahil insan. Ini dasarnya Quran. Kalau tadi wa khuliqal insanu, diciptakanlah manusia itu sangat lemah. Allah menggunakan kata insan. Tapi di sini kul a'udzu birabbin nas menggunakan anas. Berarti para ulama menjadi mesti beda. Kalau sama enggak mungkin Allah akan berfirman dengan kalimat yang sama. Ini mesti beda. Maka dicari-cari oleh para ulama. Itu tugas ulama itu begitu, nyari-nyari. Cari terus mana kira-kira yang paling benar, yang paling benar. Akhirnya untuk sementara, saya katakan sementara ya, karena mungkin nanti ada perkembangan lagi. Ilmu kan begitu oleh manusia ya. Nah, oh kalau begitu, kalau anas itu artinya menyeluruh. Tapi kalau insan itu tidak semua. Hampir sama seperti surah At-Tin. Watini wa zaitun wa turisini nawal. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi dibanding-bandingkan. Ternyata ada manusia yang kuat. Loh. Maka tadi insan kan berarti ada manusia yang apa? Kuat. Bahkan sangat kuat, melebihi binatang. Nah, kalau apa? Kalau dia dilindungi oleh Sang Maha Pencipta dengan berbagai macam cara, dengan agama, dengan ilmu, wah macam-macam lah. Kalau anas, nah berarti seluruhnya tidak terkecuali. Nah, jadi dari kalimat ini, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Realitanya enggak ada manusia yang punya Tuhan selain Allah. Fitrahnya. Adapun kemudian penyimpangan berarti disalah dia. Wong Allah mengatakan semua manusia itu Robnya adalah Allah. Fitratallahi allati fataran nasa alaih. Jadi kasarnya begini, kalau ada manusia, kok dia punya Tuhan selain Allah, bukan manusia dia itu. Kurang lebih kan gitu. Ulaika kal an'am kan gitu. Balhum adol. Ini kasar sekali.
Jadi kalau memang kamu manusia, Tuhanmu ya Allah. Nah, kalau kamu manusia, yang menguasai kamu itu Allah. Kalau kamu ya memang yang kamu sembah itu Allah. Nah ini. Jadi tidak ada manusia yang punya Tuhan selain Allah. Maka di sini semua manusia. Nah, makanya Robnya ya karena ini apa tanasub namanya. Disebutkannya pertama adalah a'udzu. Kalimat a'udzu ini. A'udzu artinya apa? Berlindung. Maka yang dijadikan kalimat pendamping Rob, bukan ilah. Baru begini aja sudah ribet, kurang lebih kan gitu. Ya kan bukan ribet ya. Artinya betapa telitinya para ulama. Kenapa dia begini ya? Qul a'udzu ilahin nas. Loh. Kenapa tidak? Qul a'udzu malikin nas. Karena yang di sini itu kan perlindungan. Maka yang dekat dengan benar adalah tarbiyah. Makanya mau diterjemahkan apa nih sama Departemen Agamanya? Berlindung kepada Tuhan. Lah nanti ilah apalagi kan gitu. Nah, terjemah itu relatif ya, tapi bagus ada yang menerjemah, ya kan tuh. Jangan disalah-salahkan. Sudah terjemah dia sendiri nggak bisa nerjemahkan, nyalah-nyalahkan terjemah. Ya itu. Nah, Rob tarbiyah itu punya 3 ciri. Maka pendidikan bahasa Arabnya apa? Tarbiyah. 1, nah, dia dominan, yang dominan kalau Rob itu tadi melindungi. Maka ketika kita berdoa, mendoakan orang tua, gimana doanya? Kama Robbayani Shohir. Nah, melindungi. Ibu kita melindungi kita. Orang tua kita melindungi kita. Yang kedua, merawat. Apa bedanya melindungi dengan merawat? Melindungi itu awal dari satu aktivitas, merawat itu sebagai kelanjutannya. Dirawat terus. Nah, maka tadi doa kita, kama Robbayani Shohir, sebagaimana mereka merawat kami. Dan perawatan itu lebih cenderung pada fisik. Nah, ya itu. Makanya tarbiyah sampai sekarang di kalangan ahli pendidikan Islam masih ribut. Apakah tarbiyah, apakah taklim? Loh. Bagi yang punya pandangan yang benar taklim, karena ini yang awal yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Yang benar tarbiyah, karena itu tugas orang tua. Padahal guru kan bukan orang tua. Akhirnya itu banyaklah perdebatan semacam itu. Tapi tadi tarbiyah itu satu perawatan. Perawat setelah dilindungi kan. Nah, oleh orang tua kita sudah tentu Allah ya. Kita dilindungi meledak di ledak perut. Nah, itu dilindungi. Yang rawat siapa? Allah. Ya kan? Loh, waktu di dalam perut kan gitu. Yang lindungi orang tua. Tetapi yang merawat Allah. Maka Allah tadi di samping melindungi juga apa? Merawat. Yang ketiga, mengembangkan. Jadi dari kecil terus besar. Itu yang disebut dengan pengembangan atau pengajaran. Nah, ini semuanya adalah Allah. Maka pantas karena Allah itu yang melindungi. Allah itu yang apa tadi? Merawat. Allah itu yang mengembangkan. Pantas dia dijadikan sebagai tempat berlindung. Loh. Kalau kepada selain Allah bisa sih bisa, tapi tidak maksimal. Maka kalau kamu ingin minta perlindungan,
Berlindunglah kepada Allah. Karena Allah punya sifat Rabb tadi. Yang melindungi kamu, yang merawat kamu, dan yang mengembangkan. Nah, jadi gitu. Kalau kita dilindungi oleh Allah, dirawat oleh Allah, apalagi dikembangkan, mesti lebih kuat daripada yang lain. Percaya nggak? Nah, gitu. Kemudian Malik. Ini sekaligus juga begitu. Kamu manusia. Mintalah perlindungan pada. Karena apa? Allah yang ngatur kamu. Malik itu kan artinya kan ngatur. Saya ambil. Coba ada nggak di antara kita yang bisa ngatur hidup kita? Nggak bisa. Nggak usah hidup lah. Kedip mata. Coba atur. Saya mau semenit 50 kali. Nggak bisa. Allah yang Malik. Lah kan sebetulnya enak. Kalau orang itu enak mengatur apa enak diatur? Enak diatur. Lah ini manusia mau ngatur sendiri. Lah nggak jadi. Allah udah menurunkan syariat Quran. Nih cara ngatur hidup. Lah kamu ngatur sendiri. Mesti rusak bumi ini. Inilah para hewan. Kerusakan bumi. Karena manusia ingin ngatur diri sendiri. Orang ngatur itu syarat utamanya aturan akan benar kalau dua nih syaratnya. Satu, tidak punya kepentingan. Yang kedua, tahu yang diatur. Misalnya saya kepala sekolah. Saya punya kepentingan agar gaji saya naik. Maka tak buat aturan murid bayar sebanyak-banyaknya agar gaji saya rusak akhirnya. Murid yang nggak mampu keluar. Karena saya ada kepentingan. Lah kalau Allah ngatur manusia, ada kepentingan nggak? Nggak ada. Jadi bedanya pajak dengan zakat kan gitu. Kalau pajak pemerintah ada kepentingan. Kalau zakat Allah nggak punya kepentingan, mesti benar. Nah, ini yang ngatur buat DPR. DPR punya kepentingan, maka lihat aja aturan-aturannya. Loh, ayo misalnya Cicalai, realita kok. Akhirnya aturan tidak membuat rakyat jadi karena apa? Dia punya kepentingan. Loh, maka naikkan dulu gajinya. Dia nggak mikir gaji yang lain. Pokoknya saya naik dulu. Gitu. Ini tersinggung apa enggak nggak tahu ya saya. Tapi kan realita nggak ada. Realita loh. Karena ada kepentingan. Kalau Allah nggak ada kepentingan, mesti aturannya benar. Yang kedua tahu yang diatur. Contoh ini polisi mau membuat rambu-rambu lalu lintas dari Pontianak ke Singkawang. Dia nggak ngerti kontur jalan. Loh. Maka dia akan pasang yang landai dengan pasang naik turun. Dia nggak tahu. Yang naik turun dipasang landai tabrakan. Itulah karena nggak tahu. Lah manusia ini tahu nggak dengan manusia? Tidak. Yang tahu manusia siapa? Maka benar Allah yang atur. Sederhana kok sebetulnya. Tapi ya itu tadi karena pikiran macam-macam lah, ilmu udah ngatur sendiri. Akhirnya muncul aliran eksistensialisme. Tuh. Manusia bisa ngatur diri sendiri. Buktikan kalau bisa. Rusak itu kalau ngikuti manusia. LGBT contohnya. Itu kan karena dia ingin ngatur sendiri. Wah enak ya, gitu. Hak saya. Lu hak saya gimana? Itu. Uang itu pemberian Allah. Sama seperti kadang-kadang yang negur gini. Bu, tutup aurat. Dalam paha saya sendiri kok. Nah, ya terserah saya lah. Mau saya tutup, saya buka. Ini orang yang benar. Paha bukan punya dia. Punya siapa? Dicabut sekarang boleh kok. Bu, tutup rambutnya. Oh, rambut saya sendiri kok. Ini nggak ngerti. Karena tadi eksistensialisme. Rusak manusia. Karena dia tidak mengikuti aturan Allah. Nah, makanya Allah jadikan perlindungan.
Karena dia yang mengatur kita. Apalagi ini puncaknya. Maka urut tuh. Pertama Rob itu sifatnya adalah masih horizon. Nah, Malik setengah-setengah. Kalau ilah vertikal. Nah, urut-urutan semacam itu. Quran itu tertib sekali. Jadi pertama atur manusia dengan Rob tadi. Nah, untuk memudahkan maksudnya gitu. Nah, kemudian Malik mulai ada unsur Allah dan unsur manusia. Nah, kalau ilah hanya unsur Allah, enggak ada yang lain. Nah, karena memang Allah itu Tuhan kamu. Ini kasih sayang Allah. Sampai minta perlindungan aja diberitahu. Kamu kalau minta perlindungan kepada ini ya. Loh, gitu. Karena kamu sendiri nggak bisa milih-milih. Kita kasih petunjuk kalau kamu minta perlindungan kepada ini. Terus Allah, dari mana? Duh, gitu. Dari hal apa? Kasih sayang Allah. Dari hal min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan siapa? Khannas apa? Bukan khannas kok manusia. Kan ada di sini terjemahnya. Apa? Setan yang tersembunyi. Ini sulit melawan yang musuh tidak tahu kan gitu. Kalau yang tahu mudah tak hadapi. Maka mengatakan min syarril waswasil khannas. Nah, dari kejahatan manusia yang setan yang tersembunyi. Maka Allah kasih beri petunjuk. Musuh kamu itu ada yang tidak tampak. Khannas tadi. Kamu lawan tidak bisa. Jelas nggak bisa. Maka mintalah kamu perlindungan pada saya. Kamu mesti akan bisa. Dan kalau yang tadi mesti kamu kuat. Bisa ngalahkan jin. Ini malah manusia ikut jin. Lah, nggak mungkin lah manusia lebih kuat dari jin, nggak mungkin. Nah ini ada nggak sini yang ikut-ikutan? Loh, alladzi yuwaswisu fi suduri. Nah, yang selalu membuat ragu was-was itu pada dada manusia. Ini lagi yang rawan anggota badan kamu yang rawan digoda itu hati. Loh, makanya fi suduri. Nah, ini urut-urutan musuh yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Lebih susah mana kita hadapi? Makanya Allah mendahulukan minal jinnati wan. Kok tidak? Minan nasawal jin, enggak gitu. Nah, tapi kalau khalaqtul jinna wal insa, karena jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Ini para hewan. Kedahsyatan Quran. Maka berbahagialah orang-orang yang oleh Allah didekatkan dengan Quran. Jangan kita jauh daripadanya. Apabila itu yang kita lakukan, udah. Walaupun kita ini makhluk yang sangat lemah, akan bisa menjadi makhluk yang sangat kuat dengan Quran. Maka Umar pernah mengatakan, innallaha dari Rasulullah yarfa'u hadal aqwam bihada aqwaman wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat bihi dengan Quran. Innallaha yarfa'u bihadal Quran aqwaman. Dengan Quran Allah mengangkat manusia satu kaum. Wa yadau bihi akharin. Dan Allah merendahkan yang lain juga dengan apa? Quran. Nah, begitu para ikhwan semuanya. Bisa dipahami? Saya nggak usah bantah ya. Nanti malah ribut nggak selesai. Ya jadi itulah para hewan semuanya. Semoga ada manfaatnya. Walaupun sudah tentu apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Yang benar adalah apa yang dalam Al-Quran. Maka penafsiran biasanya relatif.
Ya, dia tidak. Dan makanya yang namanya tafsir kan begini. Menjelaskan Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah menurut kemampuan manusia. Loh. Jangan menjelaskan Al-Quran sesuai dengan kehendak manusia, ribet jadinya. Nah, Allah berkehendak begini, nah kemampuan kita begini. Nah, maka anasnya mesti benar, tapi penjelasannya mungkin benar, mungkin salah. Begitu kurang lebihnya. Ya. Kita akhiri para hewan semuanya dengan bersama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaq. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru fil ardi wala fis sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.